Terima kasih. Let me say hi to Professor Arthur Lover first. Very good morning, Dr. Arthur Lover. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangan CNBC pada acara Economic Update 2025 dengan tema Striving for 8% Growth Despite Global Uncertainties. Unfortunately, everybody here is actually want me to speak in Bahasa Indonesia. So I would like Professor Arthur to use the translation, and I do hope that translation is translating right. That is something that I would like to a little bit have the anxiety. Let me start by the theme, temanya, Striving for 8% Growth Despite Global Uncertainty. Jadi kita semuanya memahami bahwa lingkungan global menimbulkan ketidakpastian. Dan memang situasi hari ini bukan merupakan sesuatu situasi yang biasa. Karena negara-negara yang selama ini menjadi pembentuk atau yang menjadi pengaruh terhadap sistem global, mereka memiliki sebuah politik dalam negeri yang berbeda dengan sebelumnya. Yang saya sampaikan adalah negara G7 yang terdiri dari negara-negara barat maju, yang selama ini adalah bisa disebut sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka kemudian membentuk dan membangun fondasi baik politik global maupun ekonomi global yang berbasiskan kepada tentu saja kebebasan, kemerdekaan, tapi juga pada saat yang sama adalah fondasi untuk membangun sebuah perekonomian yang berbasis kepada mekanisme pasar yang basisnya kapitalisme. Pak Arthur Lover hari ini hadir sebetulnya memberikan advokasi mengenai betapa pentingnya market to work without distortion. Jadi beliau adalah suara G7 yang sebelum terjadi perubahan akhir-akhir ini. Geopolitik hari ini yang disebut lingkungan global berubah dengan sekarang langkah-langkah yang dilakukan negara untuk mengamankan their own country first, yaitu kepentingan negara mereka masing-masing di dalam sebuah konteks persaingan global. Persaingan ini bisa persaingan politik, ideologi, militer, keamanan, dan ekonomi tentunya. Dan persaingan ini telah pada suatu titik yang dianggap bahwa kalau salah satu pihak menang, maka yang lain akan kalah atau demise. Situasi inilah yang mendasari yang kita sebut di dalam tema CNBC uncertainty. The word uncertainty itu sebetulnya sangat lunak. Karena yang terjadi tidak hanya uncertainty tapi a fundamental shock yang menimbulkan kepada tata kelola dunia.
Coba kita lihat akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir. Negara terbesar Amerika Serikat, terkuat, ekonominya terbesar, yang merasa menjadi victim dari globalisasi yang merupakan sistem yang diadvokasi oleh Amerika Serikat sendiri. Karena Amerika merasa bahwa saya menjadi pasar dari seluruh dunia, dan itu menimbulkan dampak terhadap struktur perekonomian Amerika, di mana sektor manufakturnya menjadi kalah bersaing, hilang, pindah ke negara dengan upah lebih rendah, efisiensi lebih tinggi, maka struktur perekonomian Amerika ditopang oleh perekonomian yang lebih berbasis kepada jasa digital atau financial, yang itu nilainya sangat tinggi. Sehingga memunculkan fenomena sosial politik, ada segmen dari masyarakat di Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan akibat kompetisi global. Karena sistem demokrasi, maka mereka kemudian memilih pimpinan yang sesuai dengan situasi kesulitan yang dihadapi. Dan ini menyebabkan Amerika kemudian memandang globalisasi bukan sebagai sebuah platform yang selama ini diadvokasi, dan untuk mengelola globalisasi dibangunlah institusi-institusi global yang sifatnya multilateral untuk membangun suatu penyelesaian dispute, persengketaan di level global secara institutionalized. Maka lahirnya WTO, ada WHO, lahirlah IMF, World Bank, yang dia merupakan sebuah institusi global yang diharapkan menjadi wadah platform untuk semua negara di dunia bergaul, berinteraksi, dan sama seperti manusia, when we have relationship, sometimes we have conflict, dispute, misunderstanding, atau different interests, di mana konflik, dispute, different interest, dan misunderstanding diselesaikan dalam wadah global. United Nations, WTO kalau dalam perdagangan, United Nations untuk keamanan, WHO untuk masalah kesehatan, IMF untuk masalah rezim antar negara supaya tidak saling beggar thy neighbor, yaitu menurunkan pajak sedemikian sehingga kemudian persaingan rate dari pajak antar negara atau persaingan dari nilai tukar. Hari ini negara-negara besar tidak mempercayai lembaga multilateral karena merasa tidak terwadai interestnya. Sehingga negara-negara yang kuat merasa that I have to solve my own problem without using those multilateral institution. Inilah yang disebut unilateralism atau dispute diselesaikan secara bilateral. Apa artinya dari yang disebut global uncertainty dari kata-kata CNBC tema hari ini? Uncertainty-nya bukan karena shock satu hal, katakanlah bencana alam yang menyebabkan pasokan satu barang kemudian terdisrupsi, tapi itu biasanya temporer. Atau karena ada perubahan iklim di mana panen dari pangan gagal, itu juga biasanya temporary. Yang kita lihat, we are witnessing the uncertainty ini akan lebih permanen.
Karena nature dari uncertainty itu sendiri bukan karena suatu situasi yang sifatnya temporary, tapi lebih suatu shifting yang sifatnya kemungkinan jangkanya menengah panjang. Kalau Amerika Serikat melakukan unilateral tarif policy terhadap semua partner dagangnya, itu selain karena domestic policy, itu juga membentuk global governance yang baru. Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada dispute, we have to settle it di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi. Kalau negara di dalam seperti one village, in which the household di dalam village itu mungkin 4 atau 5 household. If you have dispute, maybe it's easy and handy to solve it bilaterally by each of you. Kalau seandainya kita punya village yang jumlahnya lebih dari 197 household, ada yang rumahnya kecil banget, ada yang rumahnya gede banget, ada yang householdnya cuma punya 1 anak, ada yang punya 30 anak. Dan kalau dia dispute, what kind of rule di dalam village itu untuk menyelesaikan dispute? It's gonna be messy. Dan tentu kalau dilakukan bilateral, pasti yang lemah akan dalam posisi tidak terlindungi. Inilah yang saya sebutkan tadi, the uncertainty secara global sekarang menyentuh faktor fundamental, yaitu mengenai how a country, an economy should interact with each other. Karena namanya ekonomi, dan semua ekonomi kecuali beberapa saja, itu pun tidak mungkin close totally. Economy is always interact satu dengan yang lain, within our jurisdiction dan without keluar dari jurisdiction. Dan di dalam interaksi itulah pasti akan terjadi a certain element of differences, disputes, atau bahkan up to the conflict. So the question bagaimana membentuk sebuah mekanisme penyelesaian. Situasi hari ini di mana rezim unilateral menjadi dominan, dikombinasikan, combined with security and political concern, menyebabkan dunia akan terus dalam situasi bersitegang yang unfortunately kita tidak tahu kapan akan berakhir. Makanya tadi saya sebutkan global uncertainty di dalam temanya CNBC itu adalah kata-kata yang terlalu lunak untuk mendeskripsikan situasi hari ini. Yang terjadi akan ada perpetual shock karena decision is going to be made, dibuat oleh either a country atau political leaders yang kemudian konsiderasinya, pertimbangannya tidak global, tapi tergantung dari situasi kepentingan dan politik. And that is the source of uncertainty. Dalam jangka pendek, ketidakpastian global ini dicoba untuk dikurangi melalui berbagai mekanisme. United States with China, phone call by Trump to President Xi Jinping, and it then agreed to discuss and negotiate. Kita belum tahu hasilnya akan seperti apa. But dalam proses itu, karena
there are two uncertainty, yaitu uncertainty about what kind of mechanism that they are going to agree, dan what kind of objective that they can mutually agree, maka kita akan terseret dengan ketidakpastian dari the two largest economy in the world. Makanya, tadi saya nggak ada yang nanya ke Dr. Arthur Lover, 6 stok yang pasti akan naik dalam 6 minggu gitu. Karena the movement of the stock is going to be driven by this nature of news, development, change of direction yang semuanya sifatnya adalah transaksional. And that is the ultimate uncertainty. Dalam situasi seperti itulah, maka Indonesia sebagai negara emerging countries, open, relatively small, although we are among 20 largest economy in the world, tapi kita consider size-nya Indonesia 1.5 trillion US dollar economy, itu relatively small comparing to the whole size of the global economy. Kita akan terus terpengaruh oleh environment yang tidak pasti tadi, yang sifatnya adalah relatively bukan jangka pendek, karena ini adalah seismic change, perubahan yang relatively direction-nya berubah. Dan kita harus siap. As an open economy, kita terpengaruh. Ketidakpastian adalah something which is don't like by any economic player. Dr. Arthur Lover mengatakan, let the market work, biarkan mereka entrepreneur berjalan. Entrepreneur berjalan karena berbasis pada ekonominya akan stabil, baik at the macroeconomic level, they don't like uncertainty dalam bentuk volatility. Volatility hanya disukai oleh yang suka transaksional spekulasi. But the real genuine entrepreneur, they love stability, certainty. Unfortunately ini tidak stabil dan tidak certain. Makanya ekonomi dunia pasti melemah. That is why mau OECD, IMF, World Bank mereka merevisi, merevise projection economy this year and maybe slightly better next year with the hope bahwa tahun depan mungkin sudah mulai kalem. Revisinya cukup dalam. Amerika sendiri growth tahun ini di-revise down by 0.9%. Menjadi hanya 1.4%. European Union di-revise down by 0.3% menjadi hanya 0,7% growth tahun ini. Tiongkok RRT tidak direvisi, mungkin kemampuan untuk mengabsorb shock. Even Japan is being revised down quite significantly, 0.5 menjadi hanya 0,7%. India yang sangat resilient, open, big, juga terrevisi 0.4 dan Indonesia juga terrevisi 0.4 lebih rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh IMF adalah 4,7%. Ini karena faktor eksternal, yaitu external demand di dalam growth. Kalau kita lihat dari sisi agregat demand, consumption, investment, government spending, export minus import, net export. The export is going to be hit by this global slowdown. Jadi negara-negara yang export oriented pasti akan terkena. Dan kebetulan Presiden Trump mengenakan tarif lebih tinggi negara yang ekspornya jauh lebih tinggi. Sehingga kan seperti kita lihat Vietnam kena lebih banyak, Kambodia, Bangladesh, because they are all very rely on export dari sisi growth-nya dan ekspornya
ke Amerika Serikat dan sekarang Amerika imposing tarif yang tinggi. So you can imagine bahwa negara yang overly dependent pada ekspor is going to be hit hard because of this seismic change. Tapi it's not only the global growth yang slowing down karena each country akan melemah. The uncertainty juga creating volatility. Combined with the security, yaitu perang, disrupsi dari sisi rantai pasok, maka inflation akan tertahan. Central Bank yang harusnya tahun-tahun ini, terutama semester kedua, diharapkan negara-negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve, European Central Bank, atau United Kingdom Central Bank, yang diharapkan mulai menurunkan suku bunga karena ekonomi cenderung akan melemah dan inflasi sudah akan melunak. Now mereka facing with a difficult dilemma. Di satu sisi ekonomi melemah, namun di sisi lain harga akan tertahan tinggi karena faktor supply disruption, uncertainty lagi. Sehingga suku bunga akan dari sisi awkward position. Yang mana yang harus dimenangkan? Is it growth or is it inflation yang harus di cooling down? Dan dalam situasi ekonomi yang melemah, interest rate yang masih cenderung tertahan tinggi, it will not serve well. Inilah yang disebut global environment yang kita hadapi. On top of itu, kita masih menghadapi uncertainty yang menimbulkan dampak terhadap commodity price. Dan kita harus akui Indonesia sebagai negara yang natural resource rich. Kita pasti akan terpengaruh dari sisi perekonomian kita apabila harga komoditi mengalami perlemahan. Inilah environment yang sedang kita hadapi. Tren dari harga komoditas menurun, tapi karena adanya perang di Timur Tengah, spike harga oil tiba-tiba naik 9% within 1 days. Dan kita tidak tahu, sama seperti waktu di Ukraine, waktu itu dampak dari perang Rusia dan Ukraina menyebabkan tidak hanya harga oil, gas, tapi juga cooking oil dan wheat, karena mereka adalah termasuk lumbung pangan dunia. Ibu bapak sekalian, saya mendeskripsikan global uncertainty, tema yang diangkat hari ini. So what is our effort untuk striving a higher growth? 8% disebutkan dalam environment yang semuanya menggambarkan downside risk. Dan itu beyond our control karena itu sifatnya adalah global. Sebagai negara yang cukup besar, baik dari sisi geografi, baik dari sisi population, and also dari size ekonomi, walaupun kalau dibandingkan banyak negara dunia, kita itu masuk dalam G20, tapi size kita nggak besar enough untuk masuk dalam size yang bisa mempengaruhi ekonomi dunia. Namun kita punya size ekonomi yang cukup sizable istilahnya. Maka kalau environment global yang tadi mempengaruhi ekspor dan import, untuk Indonesia, we have to make sure that agregat demand yang berasal dari domestik harus resilient dan diperkuat. Dan disinilah masuk fiscal policy. Saya tidak tahu maksudnya CNBC mengundang Pak Arthur Laffer dan kemudian saya disuruh bicara.
Tapi pasti CNBC butuh headline. Let us now lihat fiscal policy di dalam konteks aiming for higher growth dengan domestic demand yang harus diperkuat. Ya. Kalau menurut Pak Arthur Laffer tadi lower tax, flat tax. Don't mess up with the market. Let the market work. No distortion. APBN kita dan fiscal policy kita digovern oleh Undang-Undang Keuangan Negara yang fungsinya 3. Fiscal policy have 3 function, which maybe this is different. Stability, distribution, and allocation. The stability adalah fiscal policy APBN yang harus sometimes mengabsorb shock dan melakukan counter cyclical waktu ekonomi sedang boom or bust. Dan hari ini ekonominya cenderung melemah. I think kalau tadi ada audiens yang nanya ke Pak Arthur, harusnya Pak kalau dalam kondisi ekonomi melemah, what should the government do? Counter cyclical bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang sifatnya adalah natural atau alamiah, yaitu waktu penerimaan pajak menurun karena memang ekonominya melemah, tapi spendingnya tetap dipertahankan tinggi atau naik untuk melindungi ekonomi. Kalau tadi Pak Arthur bilang jangan belanjanya harus dikontrol, gitu ya. Moga-moga dengerin ya tadi ya. Enggak cuma saya yang denger kan. Beliau minta teks rendah, belanja juga rendah. Sehingga kita mencoba melakukan counter cyclical secara natural pada saat ekonomi melemah memang pendapatan akan melemah karena kalau company income-nya kecil atau bahkan merugi dia nggak bayar pajak. Sehingga pasti penerimaan pajaknya turun. Sementara belanja nggak perlu harus ikut turun, kita pertahankan untuk bantuan sosial, untuk perbaikan kesejahteraan, untuk memperbaiki jalan raya yang rusak. Bahkan banyak yang minta, banyak sekali kita kemarin bikin subsidi upah. Itu semuanya dilakukan di dalam konteks fungsi stabilisasi yaitu counter cyclical. Dan untuk negara Indonesia yang berbasis ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan tadi saya bilang sama Pak Arthur, do you know that the Indonesia Constitution we have the article about how we should govern our resources. Saya belum ngasih tahu kalau anak yatim, anak terlantar harus dipelihara negara. Mungkin beliau kaget lagi. Itu message dari Undang-Undang Dasar. So philosophically it's going to be a little bit different dari yang tadi disampaikan oleh Pak Arthur. Karena kita dimandatkan undang-undang melakukan itu. Dan itu adalah fungsi pertama dari fiskal sebagai stabilizer. Kita boleh berbeda mengenai hal itu. Jelas beliau bukan Keynesian. Kalau tadi Pak Daniel nanyain ke saya, beliau itu yang kalau di Indonesia terkenal disebutnya neolib. Jadi CNBC neolib. Nah, fungsi kedua adalah distribusi. Fiscal tools kita memperbaiki distribusi. Makanya tadi kalau disebutkan satu rate tax flat, di Indonesia kita punya berapa Pak Febrio tadi 5 bracket of income tax. Saya tanya sama audiens di sini, kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR, bayar pajaknya sama, setuju enggak?
Saya hampir yakin semua bilang nggak setuju. Tapi yang beliau sampaikan tadi begitu. Kita ada dari 5%, 15%, 25%, 30% dan 35%. Itu pasti beda banget dengan yang di advocate Pak Arthur Lover. Karena kita mengatakan yang pendapatannya di atas 5 miliar dengan yang pendapatannya 60 juta rupiah per tahun, ya harusnya rate-nya beda. Itu azas keadilan, distribusi. Moga-moga CNBC tahu itu waktu mengundang Pak Arthur Lover implikasinya. But we have income tax untuk corporate 22%. Itu kalau dalam seluruh dunia juga relatively ada di dalam mid. Ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang 35, ada yang 30, it's really different kalau kita lihat seluruh dunia. Tapi fiscal tools untuk distribusi adalah baik dari sisi revenue dengan perbedaan tarif progresif dan belanja negara yang membantu orang miskin nggak mungkin jadi entrepreneur ulet. Dia harus kesehatannya diperbaiki, gizinya diperbaiki, sekolahnya harus di-provide. Karena nggak mungkin orang yang tidak sekolah bersaing dengan orang yang sekolahnya di Ivy League. Nggak mungkin anak-anak yang bayinya tidak kena imunisasi atau yang gizinya kurang bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang bayinya gizinya baik. Dan disitulah fiscal tools muncul. Yang ketiga, fiscal policy adalah untuk allocative efficiency. Itu benar di dalam konteks let's the market work, dalam konteks persaingannya harus adil. Maka yang menyebabkan distortion dari market could be sesuatu yang sifatnya fisikal, nggak ada saluran MCK yang menyebabkan keluarga itu setiap hari diare. Pasti anak-anaknya nggak akan mungkin sehat. Maka membangun MCK itu adalah bagian dari intervensi untuk memperbaiki agar anak-anak yang sehat ya kemudian dia bisa bersaing dan berkontribusi secara sehat. Distorsi bisa muncul dalam bentuk tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada jalan, nggak ada accessibility. Itu semuanya adalah public goods yang menyebabkan market cannot work secara baik karena distorted. Itu yang harus diaddress dengan fiscal policy. Tapi kadang-kadang distorsi market terjadi karena policy, bukan karena masalah constraint infrastruktur dan lain-lain. Bisa karena polisinya mendistorsi harga, umpamanya Indonesia menggunakan harga BBM yang diatur. Atau kita atau menggunakan polisi harga gabah di petani harus dijaga minimum supaya petani punya kepastian nilai tukarnya tidak memburuk. Itu kalau menurut pure yang tadi disebutkan don't intervene with market nggak akan ketemu. Tapi Indonesia melakukan karena itu adalah bagian dari yang tadi disebut mengempower mereka yang tidak mungkin bisa bersaing di dalam mekanisme pasar yang fully kompetitif. Disinilah letaknya bagaimana kita menggunakan fiskal tanpa fiskalnya menjadi problem di dalam ekonomi. Karena at the same time, the economy demand stability secara makro. Makanya Indonesia menggunakan stabilitas makro yaitu fiskal monetary untuk menjaga stabilitas, apakah itu inflasi, nilai tukar, dan kepastian, namun juga menggunakan fiskal untuk intervening
berdasarkan situasi masyarakat dan geografi kita yang semuanya tidak sama, yang banyak berbeda-beda. Nah, saya masuk bagian terakhir, yaitu Presiden Prabowo dipilih dengan platform Astacita. Kalau kita letakkan di dalam konteks striving an 8% growth, penjelasannya kira-kira bisa dimaknai sebagai berikut. Bahwa 8 strategi Indonesia tangguh mandiri, dari mulai ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global. Mari kita lihat 8 ini di dalam konteks production function. Kalau teman-teman di ekonomi tahu betul itu, atau agregat demand versus agregat supply. Higher growth, G, fungsi dari labor, capital, dan productivity. Labor nggak akan mungkin, kita labor punya tenaga kerja karena kita relatively masih young demographic. Jumlah angkatan kerja naik dan masih muda. Namun kita tahu problem yang harus diselesaikan di dalam labor adalah is about quality, skill. Makanya kalau kita lihat dari 8 ini, program pendidikan terutama untuk kelompok yang paling unfortunate. Do we have to provide what kind of skill? Apakah market akan tahu sendiri? Itu philosophically maupun approach yang akan berbeda di dalam policy formulation mengenai pendidikan. Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin sekarang ditampung di dalam sekolah rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu untuk tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga mengempower mereka. Coba kita lihat program kesehatan yang tadi saya sebutkan. Labor, production function. Kalau dia masa kecilnya stunting, kurang gizi, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi labor yang produktif. Maka kita mengintervensi dari mulai pemeriksaan kesehatan gratis, program anti stunting dan lain-lain. Dan kemudian bantuan sosial atau jaminan sosial yang diberikan. Ini semuanya adalah karena di Indonesia banyak bagian dari masyarakat kita yang belum fortunate untuk bisa kemudian diharapkan menjadi pelaku ekonomi yang entrepreneurial yang seperti tadi disampaikan. That's necessary intervention. Termasuk makanan bergizi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi productivity, maka kita perlu untuk meningkatkan efisiensi. Presiden Prabowo sering menggunakan kata I-Core kita tinggi. Kita perlu mengadopsi teknologi. Itu hanya akan bisa terjadi kalau ekonomi Indonesia terbuka, inviting capital, attracting interaction, dan itulah yang masuk dalam akselerasi investasi dan perdagangan global seperti yang ada di dalam strategi nomor 8. Jadi kita memecahkan both capital and productivity atau technology enhancement. Itu dari sisi faktor production. Kalau kita menggunakan pendekatan agregat demand, agregat supply, nomor 1 dan 2 ketahanan pangan dan energi,
Making sure bahwa supply side kita bisa mengadres isu-isu structural. Kalau pertanian dan energi, terutama pertanian, yang masuk di dalam lingkaran lower productivity, kemudian menyebabkan produksinya menjadi rendah dan vulnerable, belum ditambah dengan risiko climate change, maka kita akan berhadapan dengan Indonesia yang penduduknya besar, ekonomi besar, tapi tidak secure dari sisi food security. Even negara seperti Amerika Serikat, RRT, Jepang, mereka punya mekanisme untuk mensecure food, karena itu adalah non-negotiable. Demikian juga dengan energi. Apa yang dilakukan di Amerika Serikat dari tadinya renewable menjadi non-renewable menjadi renewable, dan sekarang masuk lagi electric vehicle, itu semuanya di dalam kerangka untuk mensecure dari sisi energi. Mereka punya stok minyak, mereka membuka cracking untuk meningkatkan production fossil fuel yang kemudian dikombin dengan renewable. Itu semuanya adalah di dalam rangka Amerika. Even the biggest, the most powerful economy, they have to make sure that energi mereka secure. Sehingga Indonesia dengan natural resources perlu untuk terus mengatur agar negara ini bisa growing secara merata dirasakan oleh masyarakat. Seperti tadi Pak Arthur mengatakan, yang kita inginkan semua orang prosperous. Dan itu berarti tadi kesempatan untuk maju. Makanya policy mengenai energi menjadi penting. Dan Indonesia juga membutuhkan pada level grassroots suatu ekonomi yang vibrant, UMKM, koperasi, semuanya perlu mendapatkan lingkungan usaha yang baik, akses ke capital. Makanya kita punya program KUR atau sekarang program Koperasi Merah Putih. Yang nomor 7, coincide dengan situasi global yang makin fragile, di mana persaingan, keamanan, dan militer menjadi sangat tinggi. Saya ingin tutup bahwa Asta Cita dan 8 strategi ini mau mengadres isu baik dari sisi supply, sisi demand, dan dari sisi faktor produksi, sehingga Indonesia bisa mengatasi secara bertahap hambatan struktural untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Dan itu dilakukan dengan APBN fiscal tools yang tetap dijaga sehat dan sustainable. Karena kalau fiscal tools-nya rusak, damage, unhealthy, unsustainable, boro-boro nyelesain masalah struktural, the fiskalnya menjadi sumber masalah. And that's why Dr. Arthur Laver saying that he just came back from Argentina as a case yang bisa kita pelajari, karena negara tersebut cukup lama dalam situasi tidak stabil, krisis, penyebabnya adalah fiskal yang tidak sustainable. Ibu Bapak sekalian, saya harap ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana upaya kita untuk mengelola ekonomi dalam situasi tadi global uncertainty yang sedang dalam situasi seismic change, dan tetap keinginan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan tinggi namun juga pemerataan yang makin adil, dan masalah-masalah struktural yang secara bertahap terus akan kita coba atasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Economic Update 2025 untuk CNBC bisa memberikan
perspektif yang baik, karena CNBC harusnya menjadi channel yang mengadvokasi optimism dan clarity. Karena CNBC punya kepentingan ekonomi kita baik. Kalau ekonomi tidak baik pasti mereka juga terkena dampak. Jadi itu self-serving juga sih. Boleh tepuk tangan untuk CNBC. Memberi semangat. Terima kasih, semoga kita semuanya bisa melalui situasi yang luar biasa, sangat uncertain tadi, dynamic, dan terus memiliki kejelasan mengenai bagaimana kita terus menjaga ekonomi Indonesia dan Indonesia terus menjadi negara yang continue prospering dan continue stable untuk perbaikan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.